mendengarkan dulu sambutan dari ketua acara kita, yaitu Ken Wiryadi. Kepada Ken Wiryadi dipersilahkan. Halo, selamat siang dan selamat datang teman-teman dan rekan dosen dan pembicara sekalian. Hari ini kita akan mengadakan acara seminar arsitektur di rangkaian acara Design Expo. Dan dalam rangkaian acara Design Expo ini kami memakai tema legacy yang berarti warisan, karena kami merasa bahwa kami sebagai desainer harus memberikan suatu warisan kepada generasi-generasi penerus kita. Nah, tapi kita juga meraise isu ini karena sepertinya kita sebagai mahasiswa juga tidak begitu memperhatikan gitu isu ini. Dan sepertinya banyak sekali pada zaman ini juga desainer-desainer juga mendesain sesuatu secara estetis saja yang mungkin fungsinya pun tidak diperhatikan dan penggunaannya atau seterusnya juga tidak diperhatikan. Maka dari itu kami mengangkat tema legacy, berarti warisan. Dari tema tersebut kami relasikan dengan kegiatan-kegiatan arsitektur yang ada di Indonesia sekarang ini juga. Bahwa sekarang sepertinya juga tidak banyak karya-karya yang bisa memberikan warisan kepada generasi-generasi penerus kita. Maka dari itu kami selaku panitia mengundang Pak Eko Prawoto, Pak Gede Kresna, dan Ibu Farani Kosasi untuk memberikan pandangan mereka mengenai hal ini karena kami rasa mereka cukup ahli dalam hal ini. Menurut saya sekian cukup itu saja dari saya. Selamat menikmati acaranya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ken Wiryadi. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada moderator kita, Bapak David Utama, untuk yang merupakan ketua jurusan arsitektur dari Universitas Pelita Harapan untuk naik ke atas panggung dan memimpin presentasi dan diskusi pada hari ini. Kepada Bapak David dipersilakan. Ya, selamat siang. Terima kasih buat yang sudah hadir. Saya pikir tadi rasanya kalau kita perlu sebut seminar, ya seminar jadi terlalu serius ya. Mungkin kita anggap aja ini sharing ya dari beberapa tokoh arsitek yang sudah cukup dikenal di konteksnya atau di bidangnya masing-masing, dengan karyanya masing-masing. Untuk menanggapi tema yang sudah ditentukan ya, tentang tadi yang sudah diterapkan oleh Ken mengenai legacy warisan. Ya, saya pikir ini tema yang menarik. Saya di masing-masing Pak Eko, Pak Gede, Bu Farani mungkin sudah membaca abstrak yang dibuat oleh panitia. Yang kalau kita bicara soal warisan memang ada dua hal yang menarik. Pertama, sebenarnya topik warisan ini cukup naik daun kan belakangan ini gitu, dengan apa ya istilah yang populer kan ya green lah, hijau lah gitu, keberlanjutan lah, itu kan seakan-akan selalu terkait dengan cerita warisan gitu ya, lokalitas ya, mungkin lalu ada arsitektur Nusantara dan segala macam. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah kan apakah semua itu gitu, sebenarnya ini tentang apa gitu. Hal kedua yang menarik kalau kita bicara soal warisan justru juga tentang perkembangan kontemporeri sekarang ya, bahwa ya dengan kita nggak bisa pungkiri sekarang ada internet, semuanya gampang dilihat. Kalian mungkin juga sudah akrab dengan ya art daily gitu kan, itu tiap menit itu ada ratusan image atau karya dari seluruh penjuru dunia muncul gitu. Dan dengan internet juga kemudian mungkin kita tidak lagi sangat dibatasi dengan seperti dulu. Kalau kita bicara soal tempat, kita dengan mudah melihat apa yang terjadi di tempat lain, dan kita bisa mempelajari apa yang terjadi di tempat lain. Tidak seperti mungkin kalau sebelum adanya 10 atau 20 tahun yang lalu yang memang tidak mudah ya untuk mengetahui konteks di luar konteks kita sendiri.
Nah, jadi kalau kita kembali ke masalah warisan, sebenarnya lalu yang seperti apa gitu? Apakah dengan cara, kalau dulu kan sekitar tahun, kalau tidak mudah gitu mungkin kita bilang kalau kita bicara warisan, ya kita mesti mungkin lihat apakah harus selalu terkait dengan satu tradisional, gitu. Kembali ke cara-cara dulu, gitu. Kalau ke cara membangun yang ada di kita hanya semata-mata itu, atau dengan lebih ekstrim misalnya menolak modernitas, gitu. Atau sebenarnya acara lain gitu. Ya. Gimana cara kita melihat ini gitu? Toh kenyataannya saat ini industri arsitektur kan memang sebenarnya paling, kalau kita bicara dalam lingkungan kan paling banyak berperan dalam menghancurkan lingkungan itu sendiri ya. Karena dia jadi permanen, setelah dibangun mungkin umurnya panjang, lalu kalau dia salah juga merusaknya umurnya panjang. Jadi banyak sekali sebenarnya yang harus diperhatikan, atau dalam kalau kita melihat topik apa yang bisa kita lakukan dalam sebagai calon arsitek atau sebagai arsitek dalam konteks warisan ini, atau jangan-jangan emang gak ada yang kita bisa wariskan gitu, karena selalu jelek aja hasilnya kalau kita membangun bisanya. Ya itu mungkin sekitar sedikit pengantar yang sebenarnya saya juga lempar ke para tamu pembicara kali ini untuk bisa menanggapi gitu. Kira-kira dari masing-masing perspektif seperti apa gitu, menanggapi tema tadi. Oke, saya akan undang bicara pertama dulu gitu. Mungkin satu-satu aja ke panggung biar bisa saling lihat kali ya presentasinya. Mungkin pertama saya akan undang Pak Eko Prawoto. Sekedar sambil menyiapkan presentasinya sudah. Oke, saya bacakan sedikit latar belakang ya. Jadi Pak Eko Prawoto ini lahir di Yogyakarta tahun 1999, lulus sarjana S1 dari UGM Jakarta tahun 1982. Kemudian beliau adalah seperti angkatan pertama dari Berlage Instituut Belanda ya, belajar di Berlage Instituut Belanda tahun 1993 untuk gelar Master of Architecture. Saat ini Pak Eko adalah Dekan Fakultas Teknik Sipil di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Oke, silakan Pak. Ya, selamat siang saudara sekalian. Terima kasih Pak. Waktunya berapa? 20 menit. Waduh, agak cepat ya. Saya sebetulnya agak tidak terlalu yakin dengan apa yang saya katakan, karena ini bukan resep, tapi juga mungkin lebih berbagi kegelisahan. Tapi kegelisahan itu kan untuk yang gelisah. Mungkin sebagian besar Anda tidak gelisah. Saya tidak tahu. Saya menggunakan perspektif lebih tentang lingkungan. Ada satu buku yang menarik, itu kembalinya spirit feminin di dalam dunia. Ini mungkin agak jarang dilihat. Jadi sini banyak arsitek atau calon arsitek perempuan. Ini mudah-mudahan pertanda baik, karena dunia ini sementara ini banyak didominasi oleh pemikiran maskulin. Tidak berarti laki-laki, tapi ini dua karakter yang mungkin oke, saya akan mulai saja. Tentu kalau kita berbicara warisan, kita sebetulnya berbicara tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Siapa kita sih? Manusia Homo sapiens yang katanya baru berumur 200.000 tahun. Sebenarnya pendatang baru di bumi ini dibandingkan dengan bumi yang sudah 4,5 miliar tahun. Orang zaman dulu mempertanyakan eksistensinya. Saya tidak tahu generasi muda ini hero atau tidak, tentang ini bahasa Jawa, sangkan paraneng dumadi.
asal usul dari kita. Apakah kita ini sebagai akibat dari kejadian yang random gitu dan kita tiba-tiba ada di dunia ini, itu apa sih? Nah, kalau kita lihat kebudayaan adalah jejak serta endapan perjalanan manusia. Jadi kita bukan yang pertama, tapi kita sudah hadir dalam sebuah rentang kebudayaan dan kita di dalamnya. Saya melihat kita ini sekarang di persimpangan jalan. Kalau istilah Romo Mangun, kita ini Indonesia seperti ikan duyung yang mendamba gitu. Wujudnya ikan tidak, orang belum gitu. Jadi tradisional tidak, tapi juga belum modern, kita di tengah-tengah. Nah, kalau ini bukan menyalahkan, tapi kita melihat justru dalam posisi yang masih separuh-separuh itu, saya merasa kita belum sepenuhnya masyarakat industri, atau sebagian sudah, sebagian belum, ada sisa tradisinya masih. Yang ada perubahan nilai yang sangat mendasar, yaitu ketika kebudayaan kita secara tradisional itu melihat ibu itu sebagai rahim yang melahirkan kebudayaan, tapi kemudian berubah menjadi alam tidak lebih dari sebagai sumber daya industri. Ini pergeseran nilai yang luar biasa. Sebagian masih ini. Oke. Jadi alam sebagai sumber dieksploitasi. Ini yang terjadi di sekarang. Cerita tentang Kalimantan, hutan yang dulu segini, ini dalam berapa waktu? 70 tahun. Sekarang tinggal seperti ini. Sumatera giliran kedua. Sekarang Papua sebetulnya. Kemudian yang lain. Orang dulu sangat takut melukai bumi karena semua berasal dari bumi. Jadi selalu ada upacara untuk entah menanam kecil pun itu melukai bumi. Jadi selalu ada proses minta izin atau berdoa. Tapi eksplorasi tambang sekarang ini sedemikian luar biasa. Saya nggak tahu diawali doa atau tidak ya. Ini lihat. Jadi kita bisa lihat skalanya, bagaimana dulu yang sangat respect dengan alam sebagai ibu, sekarang sumber daya. Sangat sistematis bagaimana alam ini dikuras. Tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang pada level kita, makan nggak habis. Ini di negara maju katanya yang 25 ini katanya. Nah, sisa makanan ini data dari mana nih? Satu negara saja mungkin bisa segini gitu. Tapi ya artinya besar sekali gitu. Kalau Anda datang ke resepsi pernikahan gitu, sempatkan lihat ke belakang juga gitu, di mana makanan yang sisa-sisa itu banyak juga gitu. Karena tamunya ambil banyak, tapi setelah itu kok rasanya kok kayak gini, nggak dihabiskan. Nah, konsep tentang sampah ini hal yang baru. Di alam kita tidak mengenal tentang sampah. Jadi lingkarannya ini putus. Ini yang menyebabkan kemudian
tidak selesai, karena kalau di alam semuanya harmonis, lingkaran itu menjadi lingkaran tertutup, ketika tidak. Dan juga persoalannya sampah lalu polusi, karena sebetulnya ada tugas manusia yang nggak selesai di situ. Ini menarik, cara menggambarkan zaman ini adalah pregnant widow moment. Jadi sebuah momen seperti janda yang sedang hamil gitu. Rajanya sudah tidak ada, tapi ini bayinya belum lahir. Jadi ini bumi kita ini seperti nggak ada panutannya gitu, nggak ada yang bisa memimpin, mengambil inisiatif bagaimana persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Semuanya pasif, menunggu saja. Gak ada yang tahu ke depannya mau seperti apa ini. Siapa yang mulai juga nggak jelas ya. Sudah kita berada di tengah-tengah situasi yang sangat tidak jelas. Masyarakat juga sangat terbelah. Ini jelas. Saya tidak tahu kalau Anda merasakan misalnya ini prodi arsitektur gitu, teman-temanmu kebanyakan juga dari prodi arsitektur. Jarang yang kemudian berteman dengan ini jurusan sospol atau hubungan internasional atau antropologi atau ekonomi gitu, sangat jarang. Nanti dan fenomena yang umum mahasiswa arsitektur pacarnya mahasiswa arsitektur. Kita hidup dalam lorong-lorongnya sendiri. Padahal di Jakarta ini ada 12 juta orang, tapi mungkin teman kita pilih sejenis gitu saja. Di masyarakat tergantung kotak-kotaknya. Orang yang merasa kesepian atau seperti hamster itu, sibuknya setengah mati gitu, tapi nggak kemana-mana gitu, muter gitu, kehilangan esensinya. Sibuk-sibuk untuk apa? Ini menarik lagi tentang yang di zaman ini, disposable culture. We get something, we use it, and then we are done with it, we throw it away. Whether it is hammer, friend, partner, gitu. Selesai. Tidak loyal, tidak ada komitmen. Orang sekarang ini nggak punya komitmen. Kalau saya nonton TV dengan anak saya pusing, channelnya ganti terus. Kamu nonton yang mana gitu? Nggak tahu, gerak terus gitu. Bisa nonton 12 channel sekaligus, iklan pindah. Bingung sekali gitu. Pindah. Ini karya seniman. Hereby I am offering myself to the sea of consumerism. Kita di sini. Dan akibatnya juga dunia ini menurut Teddy menjadi tidak aman. Semua di dunia yang kita tinggali sekarang. Persoalannya apa ya begini? Apa ini sudah betul? Apa ada kemungkinan lain? Saya menemukan ini di satu desa di Borobudur. Yang ingin saya katakan dengan ini adalah masih ada energi untuk membuat selain mengkonsumsi. Kebanyakan orang kita memiliki sesuatu karena kita membeli, sementara di tempat lain membuat itu masih bisa, walaupun situasinya serba terbatas, tidak berkelimpahan gitu. Tapi justru menurut saya setuju dengan Leonardo da Vinci bahwa kekuatan ini muncul dalam keterbatasan, bukan dalam
kebebasan atau kelimpahan. Nah, ada yang mengatakan bahwa nothing from nothing. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu kalau dia tidak memiliki awalan. Atau we create nothing because it's from nothing. Kalau kemudian kita berkait dengan arsitektur, bagaimana kita melihat arsitektur? Apakah arsitektur itu sebagai tujuan, atau arsitektur itu sebetulnya ya hanya sarana saja, gitu. Cara. Yang menurut saya arsitektur bukanlah entitas lepas yang berawal dan berakhir dirinya sendiri. Kalau lebih jauh kita tanya, sebetulnya apa yang kita perjuangkan sekarang? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat eksistensial. Kalau kita kemudian memilih profesi menjadi seorang arsitek, apa? Kenapa? Apa yang kita percayai dari profesi itu? Apakah sekedar rich and famous gitu? Mestinya bukan. Nah, kalau kemudian kita berpikir tentang legacy, apa yang akan dipesankan? Perihal apa yang bisa kita wariskan? Ini pertanyaan yang mestinya ya kita cari terus menerus. Saya kira dalam situasi yang sangat kritis ini kita harus memilih. Kita tidak bisa netral saja. If we are not part of the problem, part of the solution, we are part of the solution problem. Jadi pilihannya itu. Sementara kalau kita lihat apa yang ada di sini, nih perusahaan alam, kesenjangan sosial, ketidakadilan, ada yang buruh sehari suntuk bekerja untuk 50.000 di tempat lain, tapi saya dengar berempat makan siang di Jakarta 1,2 juta, mungkin lebih. Juga amnesia budaya, kita nggak tahu akarnya, mau budaya gimana, kita ini siapa, dari mana mau ke mana, kita nggak tahu. Jadi terkait dengan kemanusiaan kita sangat konsumtif, hedonis, egois, tapi juga ini intoleransi. Gitu. Tapi untungnya sekarang ini situasinya berubah, mulai. Atau paling tidak ada tawaran untuk berubah. Yang antroposentrik, egosentrik, ini dulu. Sekarang ekosentrik.